Pada video kali ini saya ingin menjelaskan satu aktivitas yang paling utama sebelum Anda melakukan segala macam kegiatan bisnis yang ada di NASA. Maka perlu dilakukan beberapa tahap-tahap. Ya, ini saya beri judul cara memulai. Terdiri dari rencana dan persiapan awal, kemudian aktivitas dan tindakan, dan yang ketiga adalah evaluasi. Ini penting untuk kita ketahui, terutama bagi Anda yang baru saja bergabung di bisnis NASA ini. Apa saja langkah-langkahnya? Mari kita mulai dari awal. Yang pertama adalah berani bermimpi. Cita-cita, impian atau setting goal atau tujuan Anda ini wajib untuk kita bangun, untuk kita bentuk sebelum kita melakukan aktivitas di dalam bisnis NASA. Sebelum Anda memulai jualan NASA, sebelum Anda kemudian menawarkan kepada customer-customer Anda, maka bangunlah tujuan terlebih dahulu. Ini sangat penting untuk dilakukan dan seringkali ini disepelekan oleh para distributor. Biasanya distributor yang membangun bisnisnya tanpa terlebih dahulu membangun suatu tujuan atau goal, biasanya di dalam proses perjalanan bisnisnya akan sangat banyak menemui hambatan dan rintangan. Nah, ini penting, jangan sekali-kali menyepelekan hal yang sepertinya menurut kita sederhana, tetapi percayalah bahwa ini sudah terbukti dan dibuktikan oleh para leader yang sukses, bahwa dengan membangun impian itu akan semakin memudahkan kita mencapai tujuan, akan memudahkan kita dalam mencapai apa yang ingin kita raih, ya, akan lebih memudahkan. Bayangan kita ingin membangun sebuah rumah, tapi kita tidak tahu rumah model apa yang ingin kita bangun, tentunya hasilnya akan berantakan. Ya. Oleh karena itu, marilah kita bangun dari awal, yaitu membangun target. Syarat impian yang pertama adalah silakan membangun impian hal-hal yang mubah untuk mencari keridhaan Allah, hanya untuk ibadah. Kemudian yang kedua adalah benar-benar diharapkan 100%. Kemudian mendekati realistis atau logis, kalau bisa rinci, detail, sertai bulan dan tahun kapan terwujud. Ada saksi yang ikut melihat atau tanda tangan. Dipasang di tempat yang mudah terlihat sebisa mungkin. Diusahakan dengan niat, usaha, doa, sedekah, dan amalan-amalan solih lainnya. Intinya kita ringkas menjadi SMART, spesifik yaitu jelas, measurable atau terukur, achievable bisa dicapai, realistik masuk akal, dan timely berbatas waktu. Ini adalah salah satu contoh impian. Bismillah, dengan mengharap ridho Allah, penghasilan saya adalah sebesar 1 miliar per bulan pada Januari 2016. Tanggal Yogyakarta 1 Januari 2014. Saksi, kemudian kita tanda tangan. Ya. Ini kita tanda tangan. Terus kemudian ada satu pertanyaan pokok yang sangat penting untuk kita tanyakan, terutama kepada diri kita sendiri. Apa yang akan kita bangun di dalam bisnis ini? Kita analogikan dengan sebuah bangunan. Jika kita hanya ingin membangun sebuah bangunan sederhana satu lantai saja, ya, tentu alatnya pun sangat sederhana. Contohnya seperti ini. Ini adalah suatu bangunan sederhana satu lantai, tentunya peralatannya sederhana, tidak dibutuhkan tim yang banyak. Ya. Lain halnya kalau kita ingin membangun sebuah gedung pencakar langit, semakin tinggi bangunan dan semakin besar, tentu membutuhkan alat-alat yang canggih. Contohnya seperti ini. Ya, ini adalah suatu bangunan pencakar langit yang tinggi. Forum pelatihan ini, video ini tidak cocok untuk Anda jika ternyata Anda hanya bermental sebagai pedagang saja. Anda hanya mengutamakan bagaimana bisa menjual 3 kristal X saja. Bagaimana Anda bisa menjual 10 kristal X, bahkan 1000 kristal X. Sebanyak apapun target jualan yang ingin Anda capai, maka tetap saja itu adalah mental pedagang.
Kemudian yang kedua adalah forum ini tidak cocok bagi Anda yang bermental ingin cepat kaya. Walaupun sebetulnya bisnis ini sudah saya buktikan mampu dibuat sebuah konsep, bahwa konsep bisnis yang cepat mendapatkan keuntungan dalam hitungan bulan, bahkan hitungan minggu. Ya, ada yang alhamdulillah dalam tempo 3 bulan ada yang berhasil membeli mobil, ada yang dalam waktu 6 bulan berhasil membeli rumah dan lain sebagainya. Tetapi tentu saja butuh mental, ya. Mental apa? Mental untuk menjadi sukses yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mental untuk menganggarkan anggaran iklan. Kemudian yang ketiga adalah bisnis atau forum ini tidak cocok untuk Anda jika Anda hanya ingin membangun bisnis sampingan saja. Nah, forum ini akan sangat cocok untuk Anda jika Anda bermental pengusaha, berkarakter pembelajar, dan ingin membangun suatu istana bisnis. Nah, kalau kita sepakat bahwa kita ingin membangun suatu istana bisnis, tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan peralatan yang canggih, butuh alat-alat kerja. Alat-alat kerja apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama adalah karakter seorang pengusaha yang religius, ya, sidik, amanah, tablik, fatona. Bagaimana kita berjualan secara jujur, menyampaikan misalkan suatu produk yang sesuai dengan manfaatnya, tidak melebih-lebihkan. Kemudian memegang akad dengan perusahaan, taat dengan akad perusahaan, yaitu tidak menjual di bawah harga yang sudah ditetapkan. Kemudian menyampaikan segala macam, baik itu yang berkaitan dengan produknya maupun bisnisnya. Kemudian menanggapi segala macam konsultasi tanpa pilih-pilih, tanpa kemudian melakukan analisis. Wah, sepertinya ini orang hanya tanya-tanya saja, tidak butuh produknya. Tidak, hindari hal-hal semacam itu. Hindari hal-hal yang bersifat subjektif. Jangan mudah menilai orang. Berpikir positiflah. Kemudian yang terakhir adalah fatona. Kita cerdas dalam mensikapi masalah, mensikapi hambatan, kemudian mensikapi berbagai macam kasus yang nantinya akan terjadi selama kita menjalankan bisnis ini. Kemudian yang kedua yang terpenting adalah alat fisik. Alat fisik ini antara lain pertemuan misalkan. Bagi Anda yang berlokasi di Yogyakarta, saya menyediakan forum setiap hari Minggu jam 10 siang, ya, jam 10 sampai menjelang zuhur. Ini rutin saya adakan. Kemudian pertemuan yang kedua adalah klub distributor inti di tempatnya Bapak Ali, leader kita. Ini bisa kita manfaatkan. Dan yang ketiga adalah home sharing. Ya, home sharing ini bisa Anda adakan inisiatif Anda sendiri di rumah Anda. Kemudian VCD. VCD ini ada beberapa VCD, antara lain VCD kesaksian produk, kemudian VCD yang sudah saya susun yaitu berjudul update status dapat fulus. Ini bisa Anda gunakan untuk melakukan prospecting. Apa itu prospecting? Nanti akan kita bahas. Kemudian Facebook. Facebook ini juga merupakan alat grup Facebook, terutama grup Facebook NASA Online dan Offline Marketing Support System yang saya bangun. Kemudian link YouTube. Link YouTube nanti akan saya bangun beberapa video, akan saya upload video-video yang akan memudahkan Anda menjalankan bisnis ini. Kemudian selanjutnya buku, markas atau tempat ketemuan, alat presentasi, baik itu LCD proyektor, alat peraga dan lain sebagainya. Kemudian produk itu sendiri juga merupakan alat. BlackBerry, laptop atau komputer, rekening bank. Ya, rekening bank ini bagi Anda yang ingin menjalankan bisnis ini secara online, saya wajibkan minimal mempunyai 4 rekening dari 4 bank terbesar, yaitu BRI, Mandiri, BCA, dan BNI. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan Anda sendiri, untuk memperbesar omset Anda, untuk memudahkan customer kita. Biasanya
ketika kita mulai melakukan aktivitas jualan, ada customer tanya, Mbak punya rekening BRI? Kemudian ternyata kita jawab, Mbak tidak punya, saya adanya BCA. Nah, ketika ditanya semacam ini, ternyata kita tidak punya rekening BRI, biasanya mereka batal order. Nah, tentu ini adalah suatu yang sangat disayangkan sekali. Oleh karena itu, saran saya, bukalah rekening dari 4 bank yang berbeda, yaitu BRI, BCA, Mandiri, dan BNI. Kemudian siapkan juga 3 kartu handphone dari 3 operator yang berbeda, yaitu XL, AS atau Simpati, dan Indosat. Nah, ini juga merupakan alat. Selanjutnya adalah pelanggan. Pelanggan kita juga merupakan alat. Downline kita adalah orang yang kita informasikan dan kita ajak kerjasama untuk menjalankan bisnis ini. Ada leaflet, brosur, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah leader. Leader ini adalah salah satunya upline aktif, ya. Kemudian ada sponsor. Apa bedanya upline aktif dan sponsor? Nanti akan kita bahas di kesempatan terpisah. Kemudian ada leader. Leader ini adalah motivator yang ada di NASA. Kemudian PT NASA itu tersendiri. Kemudian ada technical service. Technical service ini adalah suatu jasa, suatu konsultan yang disiapkan oleh NASA. Ya, misalkan Anda ingin mengembangkan bisnis NASA dari segi pupuk organiknya misalkan. Suatu saat Anda ditanya oleh customer Anda, Mas, saya ingin mengembangkan budidaya kelapa sawit misalkan. Saya punya lahan 100 hektar. Kira-kira produk apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana agar hasil pertanian saya lebih optimal. Nah, Anda bisa konsultasi kepada technical service yang sudah disiapkan oleh NASA. Barangkali Anda sudah Google kesana kemari, sudah cari videonya di YouTube, ternyata tidak menemukan. Nah, Anda bisa berkonsultasi kepada PT NASA. NASA sudah menyediakan konsultan tiap-tiap bidang. Ada konsultan khusus pertanian, ada konsultan khusus peternakan, kemudian ada konsultan khusus masalah kesehatan. Ya, ini Anda bisa manfaatkan. Intinya adalah semua hal yang berkaitan dan mendukung bisnis ini adalah alat kerja, apapun itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa yang akan kita lakukan dengan alat-alat kerja? Kita sudah tahu tadi alat-alat kerja kita meliputi 3 hal tersebut yang sudah kita rinci. Apa yang akan kita lakukan dengan alat kerja? Pertama adalah tentunya kita ingin mengoptimalkan dan memanfaatkan alat kerja tersebut untuk diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah merekomendasikan jaringan kita untuk menggunakannya, yaitu dengan edifikasi dan duplikasi. Ini akan kita bahas secara terpisah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara pakainya? Tergantung apakah kita akan bermain bisnis online ataupun offline, atau justru kombinasi keduanya. Nah, ini hanya sekedar pengetahuan ringan saja. Sedikit pengetahuan, ada 2 strategi bisnis NASA. Yang pertama adalah dengan teknik offline. Kelebihannya, teknik mudah dilakukan, cocok bagi pemain lapangan, cocok bagi yang gaptek atau tidak paham teknologi internet, Facebook dan lain sebagainya. Butuh perjuangan lebih keras, tapi kalau tahu caranya sebetulnya sangat-sangat ringan sekali. Keterbatasan waktu dan tenaga ini juga tidak masalah sebetulnya kalau kita tahu tekniknya, ya, justru akan lebih optimal dengan offline. Sulit ditiru atau diduplikasi bagi yang tidak tahu caranya. Kemudian cara yang kedua adalah online, bisa menjangkau seluruh dunia dalam waktu cepat, ya, perkembangan bisnis lebih cepat, mudah ditiru atau diduplikasi, mudah diterapkan dengan sistem karyawan, tidak terlalu butuh tempat luas. Kelemahannya hanya satu, tidak cocok atau tidak direkomendasikan bagi orang yang gaptek, tidak paham teknologi, tidak paham Facebookan. Tapi saran saya, kombinasikan keduanya. Kombinasi antara online dan offline menciptakan percepatan bisnis dan kestabilan omset. Bonus di atas 50 juta rupiah per bulannya. Intinya adalah yang ingin saya sampaikan, baik Anda ingin bekerja secara online maupun offline atau kombinasi keduanya, hindari kerja keras.
bekerja cerdaslah dengan memanfaatkan alat yang ada. Alat-alat kerja satu persatu akan kami tambahkan untuk mempermudah kerja Anda. Ini adalah salah satu contoh aktivitas offline. Aktivitas offline ya. Yang pertama adalah presentasi di pertemuan. Tergantung kita ingin mentargetkan apa yang ingin kita sampaikan. Misalkan kita ingin menyampaikan suatu produk, tentu yang kita undang adalah pertemuan ibu-ibu ya, pertemuan ibu-ibu. Ini akan kita bahas secara terpisah juga di video yang terpisah. Kemudian yang kedua, jika kita ingin mentargetkan peluang bisnisnya, maka kita undang warga masyarakat, pemuda, dan lain sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya adalah daftar nama ya, atau melakukan teknik prospecting, minjamkan VCD. Ini sudah saya buat satu VCD berjudul update status dapat fulus. Intinya kita hanya menginformasikan saja bisnis kita kepada kenalan kita ya. Pertama adalah daftar nama yang sudah kita kenal, kemudian kepada orang yang baru kita kenal, tergantung situasi dan kondisi, tentunya dengan teknik khusus. Untuk selanjutnya kita lakukan follow up. Ini juga akan kita bahas secara terpisah untuk teknik offline. Kemudian selanjutnya adalah melakukan home sharing atau pertemuan di rumah. Anda bisa undang beberapa teman Anda, pertemuan kecil. Terus kemudian yang terakhir tahapnya adalah setelah Anda melakukan follow up, Anda bisa undang ke dalam forum NASA Netpreneur. Ini forum offline yang saya adakan di tempat saya di Yogyakarta. Kemudian ada klub distributor inti, ini di tempatnya Pak Ali. Ada seminar menembus batas, ini tahap selanjutnya ketika mereka sudah bergabung menjadi distributor dan lain sebagainya. Intinya adalah bekerja cerdas dengan alat. Penting diingat bahwa prospecting bukan kegiatan jualan produk atau cari-cari orang untuk gabung bisnisnya. Saya tekankan adalah prospecting adalah kegiatan menginformasikan aktivitas bisnis kita kepada orang lain. Ini gambaran sekilas ya tahapan dalam berbisnis online. Pertama adalah dengan menggunakan Facebook. Facebook itu dibagi menjadi, pertama adalah Facebook System. Artinya Facebook System adalah Facebook yang kita gunakan untuk menyampaikan atau menginformasikan bisnis yang kita lakukan. Anda tidak perlu menyampaikan bahwa Anda fokus bisnis asal, Anda jualan kristalik. Untuk tahap awal tidak perlu disampaikan itu. Tapi sampaikan bahwa Anda adalah seorang internet marketer, seorang pebisnis online, sehingga nantinya akan banyak orang yang penasaran dengan bisnis Anda, dengan aktivitas Anda. Nanti akan saya upload video terpisah bagaimana teknik prospecting dengan menggunakan Facebook System. Kemudian yang kedua adalah Facebook Sales atau penjualan sekaligus Facebook konsultasi produk dan masalah kesehatan. Nah, intinya minimal paling tidak Anda harus punya 2 Facebook. Yang pertama Facebook yang akan Anda gunakan untuk membangun bisnisnya atau mencari reseller. Yang kedua adalah Facebook yang Anda gunakan untuk berjualan produk. Nah, ini teknik gratis yang bisa Anda bangun. Kemudian teknik selanjutnya adalah teknik berbayar dengan menggunakan fanpage. Ini sudah sangat sering dibahas di grup ya. Bagaimana kemudian kita meramaikan fanpage kita dengan jasa berbayar, baik itu kepada fanpage utama. Katakanlah fanpage utama ini adalah fanpage yang kita gunakan untuk berjualan produk. Kemudian ada fanpage pendukung. Ya, sebetulnya ini tidak wajib. Anda cukup menggunakan fanpage utama saja, tidak masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah grup. Grup untuk konsultasi dan grup khusus reseller.
Saya sarankan bagi Anda yang sudah memiliki peringkat Gold Manager ke atas, ya, ini masalah peringkat bagi Anda yang belum paham, sementara abaikan dulu, tidak usah dipedulikan apa itu peringkat. Nah, saran saya bagi Anda yang sudah mempunyai peringkat Gold Manager ke atas, Anda harus memiliki grup khusus reseller di jaringan Anda. Kemudian bagi Anda yang baru mulai bisnis ini, Anda bisa membuat suatu grup yang berisi konsultasi. Jika Anda terpaksanya ingin berjualan di situ, maka cukup Anda posting artikel jualan 1 kali saja. Ya, tekankan konsultasi gratis. Maka akan banyak orang yang kontak Anda untuk melakukan konsultasi. Nah, ketika mereka kontak Anda melakukan konsultasi, maka itulah kesempatan Anda untuk melakukan pendekatan. Gunakan 17 teknik closing yang sudah saya upload di grup Facebook untuk melakukan pendekatan dan penjualan produk. Nah, kemudian yang berikutnya adalah cara promosi atau traffic generation. Bisa kita lakukan dengan jasa follower Facebook per 1000, ya, biasanya per 1000 orang. Ini di grup silakan ditanyakan siapa saja yang bisa kita manfaatkan jasanya untuk menambah follower Facebook. Ya, intinya kita menggunakan Facebook biasa. Kemudian di situ biasanya akan tertulis berapa pengikutnya. Nah, kita menggunakan jasa tersebut sehingga ketika kita mendapatkan 1000 follower, setiap kali kita update status, ya, 1000 orang ini akan melihat status kita. Kemudian yang berikutnya adalah jasa like acak per 1000 like. Ini biasanya gendernya acak, tidak diketahui laki-laki perempuan berapa persen, tapi ini juga bisa kita manfaatkan. Selanjutnya jasa like tertarget. Ini adalah jasa perorangan yang menyediakan jasa untuk menambah fanpage kita sebanyak 1000 like. Yang acak ini biasanya lebih murah, yang tertarget lebih mahal. Kemudian ada juga jasa invite group. Jika kita membangun grup konsultasi, maka kita bisa meminta jasa tersebut untuk menambahkan biasanya per 10.000 anggota. Kemudian jasa FB Ads ini benar-benar tertarget. Kita ingin mentargetkan perempuan saja umur 20 sampai 30 tahun saja, lokasi di Indonesia saja, itu bisa, ya, dengan hobi tertentu, dengan pendidikan tertentu, status pernikahan, itu bisa. Tapi biasanya ini lebih mahal. Ada yang per hari, ada yang per 1000. Kemudian yang terakhir adalah jasa invite pin BB. Ini juga ada jasanya. Nah, bagaimana cara mencari ini? Ini bisa kita diskusikan di forum terpisah dalam forum pelatihan NASA online dan offline marketing support system. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.